Sejarah pemikir ekonomi klasik menurut pandangan Islam. Pemikir ekonomi itu sendiri sudah hadir sejak zaman Rasulullah SAW, yang adanya aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, kepemilikan, pinjaman, dan lainnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, para Khulafaur Rasyidun terus mengembangkan pemikiran ini. Setelah era Khulafaur Rasyidin, muncullah tokoh-tokoh Islam seperti Ali Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman Al-As'aid, Abu Yusuf yang membahas berbagai topik seperti sistem jual beli, skema pinjaman, perpajakan, dan lainnya yang bersandar pada Al-Quran dan hadis. Mereka anggap seperti pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik itu sendiri. Sejarah pemikiran ekonomi klasik menurut pandangan Islam. Yang pertama itu, pemikiran ekonomi klasik Barat mulai berkembang pada abad ke-18 Masehi, yaitu setelah pemikiran ekonomi Islam telah ada lebih dulu. Pemikiran ekonomi klasik difokuskan pada aspek-aspek seperti pasar bebas dan peran pemerintah yang minimal. Yang kedua, pandangan Islam berbeda dari klasik karena lebih mengedepankan aspek kerjasama, keadilan, dan larangan praktik seperti riba, gharar, maisir. Islam juga mementingkan pemerhatan kesejahteraan masyarakat dalam pembagian sumber daya. Ketiga itu, prinsip-prinsip dasar ekonomi klasik seperti hukum permintaan dan penawaran banyak bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya soal efisiensi pasar tanpa batas, sedangkan Islam memiliki banyak batasan untuk mencapai keseimbangan. Pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik berkembang di Eropa pada abad ke-18, yaitu antara tahun 1760 hingga 1850. Ini dianggap sebagai dasar munculnya sistem ekonomi kapitalis. Tokoh-tokoh penting dalam pemikiran ekonomi klasik antara lain Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka banyak berkontribusi dalam pengembangan teori-teori ekonomi dasar. Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern lewat karyanya yang berjudul The Will of Nation dengan konsep tangan tak terlihat yang membentuk pemahaman awal tentang mekanisme pasar. Teori-teori lain yang dikembangkan antara lain hukum permintaan dan penawaran, teori nilai kerja, peran minimum pemerintah, dan efisiensi pasar. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar banyak kebijakan ekonomi kapitalisme. Pemikiran ekonomi klasik berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kapitalis di Eropa, meskipun kemudian mendapat kritik. Ekonomi klasik berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kapitalis di Eropa, meski kemudian mendapat kritik dan diperbaharui. Prinsip-prinsip dasarnya masih relevan hingga saat ini. Dan perkembangan ekonomi klasik berakhir sekitar tahun 1870-an dengan munculnya pendekatan baru seperti ekonomi neoklasik yang lebih mengedepankan aspek matematika. Terdapat beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemikir utama dalam pemikiran ekonomi klasik. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith dianggap sebagai tokoh paling penting karena bukunya yang berjudul The Will of Nation dianggap sebagai karya dasar ilmu ekonomi modern. Buku ini memperkenalkan konsep tangan tak terlihat dan pentingnya pasar bebas. Yang kedua ada David Ricardo. David Ricardo dikenal karena kontribusinya mengenai hukum nilai kerja dan pendekatan perdagangan internasionalnya. Yang ketiga ada Thomas Malthus. Thomas Malthus berfokus pada teori pertumbuhan penduduk dan konsep batas subsisten. Yang kelima ada Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say dikenal karena hukum Say tentang penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Sedangkan yang keenam adalah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berfokus pada prinsip utilitas dan pendekatan terhadap tingkat bunga. Dan yang terakhir ada John Stuart Mill. John Stuart Mill berperan memperluas pemikiran ekonomi klasik dengan mengembangkan teori ekonomi politik dan menganalisis dampak kebijakan sosial.